melakukan pembelajaran, mungkin ada baiknya kita berdoa dulu. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik. Baik, di sini siapa ketua kelasnya? Siapa? Siapa yang tidak hadir? Ada 3 orang, Pak. Ada yang izin sama tadi itu, Pak. Oh ya, nanti dicatat nama-namanya. Ya, Pak. Kirimkan ke Bapak. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selainnya dia dipuji sebagai Tuhan. Dan salam hormat saya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah memberikan hormat kepadanya. Baik. Sebelum kita masuk di pembahasan jinayat dan hudud, saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama itu kita dapat menjelaskan pengertian jinayat dan hudud dengan menggunakan kata-kata sendiri secara tegas dan benar. Yang kedua, mengklasifikasi macam-macam jinayat dan kriterianya serta dalilnya. Dan yang ketiga, mengklasifikasi macam-macam hudud dan kriteria serta dalilnya. Baik, di sini ada yang tahu jinayat dan hudud? Tidak ada? Ya, ada Pak. Baik, jinayat dan hudud itu adalah konsep hukum dalam Islam yang dimana dia itu berkaitan dengan syariat Islam. Masing-masing memiliki makna dan cakupan yang khas serta berperan penting untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat Islam, dan khususnya dalam masyarakat Islam. Baik, kita masuk di jinayat, bahwa jinayat yaitu tindak pidana atau kejahatan yang berhubungan dengan pembunuhan dan penganiayaan serta sanksi hukumnya seperti qiyas dan diyat dan kifarat. Mungkin sebelum kita masuk di qiyas, diyat dan kifarat, ada yang tahu qiyas? Coba kita kelasnya apa itu qiyas? Baik, kita masuk di jinayat. Jinayat yaitu tindak pidana atau kejahatan yang berhubungan dengan pembunuhan serta penganiayaan serta sanksi hukumannya seperti qisas, diyat dan kifarat. Sebelum kita masuk di ketiga poin ini, qisas, diyat dan kifarat, ketua kelasnya bisa disebutkan apa itu qisas? Mungkin yang lain, saudara Ira? Baik, qisas itu dia adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang jenis hukumannya sama dengan jenis perbuatan yang dilakukannya, seperti hukuman bagi pembunuh dibunuh pula dan melukai hukumannya dilukai pula. Berarti dia ini sama jenis hukumannya dengan perbuatannya. Kemudian dia ini merupakan sejumlah harta yang wajib diberikan kepada korban atau keluarga korban berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membunuh dengan sengaja, hukumannya harus menyerahkan diri kepada keluarga korban. Nah, jika menghendaki dapat mengambil qisas, dan jika mereka tidak menghendaki mengambil qisas, mereka dapat mengambil diyat berupa 30 hekah atau unta betina berumur 3 sampai 4 tahun, 30 jadza'ah unta betina berumur 4 sampai 5 tahun, dan unta kifalah, unta yang sedang bunting. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian kifarat. Nah, kifarat ini adalah denda yang harus dibayar karena telah melanggar suatu ketentuan syar'ah dengan tujuan menghapuskan, membersihkan, atau menutupi dosa tersebut. Kemudian kita masuk di hudud. Hudud ada yang bisa baca di depan ini? Ayo, silakan. Hudud adalah bentuk jamak dari kata had yang berarti pencegahan, al-man'u, atau pembatas antara dua hal. Secara
hukuman-hukuman pencegahan tertentu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai sanksi atau hukuman untuk mencegah manusia dari melakukan tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan seperti mencuri, meminum minuman keras dan zina. Baik, itu tadi pengajian yang dibacakan oleh temannya, yang dimana hudud itu adalah hukuman pencegahan tertentu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai sanksi untuk mencegah manusia dari melakukan tindak kejahatan. Yang dari pembunuhan, penganiayaan seperti mencuri, minuman keras dan zina. Nah, mencuri ini adalah mengambil harta orang lain yang bukan kepunyaannya dan tidak diketahui oleh pemiliknya. Praktik pencurian yang dilakukan yang pelakunya diancam dengan hukuman had memiliki beberapa syarat. Yang pertama itu pelaku pencurian adalah mukallaf. Yang kedua, barang yang dicuri milik orang lain. Yang ketiga, pencurian dilakukan dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Yang keempat, barang yang dicuri disimpan di tempat penyimpanan. Yang kelima, pencuri tidak memiliki alih kepemilikan terhadap barang yang dicuri. Dan yang terakhir itu, barang yang dicuri mencapai jumlah 1 hisab. Jika praktik pencurian telah memenuhi syarat, maka pelakunya wajib dikenakan had mencuri, yaitu potong tangan. Maka dari itu anak-anak seperti musyafar yang contohnya muka-muka pencuri jangan ya. Yang kedua itu minuman khamar, adalah segala jenis minuman keras atau selainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Contohnya seperti balok, suka, arak, kameko. Peminum minuman khamar atau minuman keras termasuk salah satu dosa besar yang diharamkan oleh semua agama. Dalam ketentuan hukum Islam disebutkan bahwa barang siapa yang meminum minuman khamar atau minuman yang memabukkan dihukum had 40 kali dan boleh melebihkan hukuman tersebut hingga sebanyak 80 kali dengan jalan dikenakan takzir. Ada yang tahu tentang takzir? Tidak. Oh iya Kak, sebentar saya jelaskan. Nah, yang selanjutnya itu adalah zina. Zina ini dia merupakan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan atau perkawinan yang sah. Dalam surah Al-Isra ayat 32, ada yang bisa bacakan? Anak mungkin bisa. Surat Al-Isra ayat 32. Mungkin bisa dibacakan. Oh, ada yang mungkin kira mungkin. Saya persilakan. Bisa dikasih suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Sabila. Yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Mendekatinya saja dilarang, apalagi melakukannya. Dan sekarang ini banyak yang menghafal Al-Quran, tetapi melupakan salah satu ayat ini, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Sekarang sudah banyak yang lupakan hal itu. Macam-macam zina dan haknya. Zina mushan, yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah. Maksud ungkapan seorang yang sudah menikah mencakup suami istri, janda atau duda. Hukuman yang diberikan, yang diperlakukan kepada pezina muhsan adalah rajam. Yang kedua, zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Para ahli fikih sepakat bahwa hukuman bagi pezina ghairu muhsan, baik laki-laki atau perempuan, adalah cambukan sebanyak 100 kali. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada yang mau bertanya atau semacamnya. Mungkin saya rasa adik-adik semua paham. Mungkin itu saja dari saya. Saya tutup.
kita kelas berdoa dulu sebelum kita keluar kelas. Teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri pelajaran, sebaiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan